80% dari pemilih Indonesia itu lulus kelas 7. Tidak lulus SMP, artinya bagi dia beras itu, BLT itu lebih berguna dari debat panggung demokrasi itu. Ya. Kan itu dasarnya kan. Nah karena itu Jokowi juga tahu itu. Mending pelihara orang miskin supaya mudah diarah-arahkan. Mending ciptakan kedunguan supaya mudah dimanipulasi kan itu. Jadi secara moral Jokowi ini melanggar 2 tugas konstitusi. Konstitusi kita cuma katakan tugas presiden lepas dari visi misi dia itu 1, pelihara fakir miskin, 2, cerdaskan kehidupan bangsa. Dua-duanya itu dia tidak lakukan karena dia menunggangi kedunguan dan menunggangi kemiskinan untuk memperpanjang dinastinya tuh. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kita lihat saja apa yang disampaikan Rocky Gerung begitu kan ya. Seolah-olah Jokowi ini sengaja begitu kan ya, memelihara kemiskinan dan kebodohan agar masyarakat gampang untuk diatur. Benarkah seperti itu begitu kan ya? Karena nampaknya begitu kan ya, melihat dengan sebuah realitas ini, maka menurut saya pribadi begitu kan, ada nuansa-nuansa benarnya juga apa yang disampaikan Rocky Gerung begitu kan ya. Kalau memang ini benar ya, bahwa apa yang kemudian terjadi sebuah realitas ya, wah ini kacau seorang Jokowi begitu kan ya. Bisa-bisa Jokowi ini lengsernya begitu kan ya, ketika mereka tidak menjabat seorang presiden, bisa saja mereka akan diadili oleh masyarakatnya sendiri begitu. Lihat saja mereka apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung begitu kan. Menurut saya pribadi ada benarnya juga begitu kan, bahwa ada kesengajaan pemeliharaan kemiskinan. Bayangkan ketika Pilpres dikasih sembako saja mau begitu. Harganya berapa coba bayangkan. Padahal yang diberikan itu adalah uang rakyat, uangnya sendiri di situ begitu kan. Ya bansos dimainkan, sana dimainkan, ya angka yang begitu fantastis begitu kan ya. Bahkan saya kira ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Maka kalau menurut saya pribadi, wah ini agak ada gimananya begitu kan. Seorang Jokowi ini bisa saja nanti lengser secara tidak hormat. Ya kita lihat saja nantinya begitu kan ya. Baca dulu komentar-komentar dari netizen. Ini salah satunya ya. Mari kita baca ini. Banyak juga yang stres di Indonesia, termasuk ya ocehan atau omongan-omongan yang kemudian tidak berarti. Ini ada pro dan ada kontra. Semuanya kan hanya periode semuanya kan dari ini kan dari pajak katanya begitu kan. Ada yang mengomentar ya, salah satu dari 80% dari memilih yang dikatakan Rocky Gerung ini. Tapi saya bukan tamat kelas 7 begitu, atau seperti yang dibilang Rocky Gerung tidak tamat SMP. Yang saya sayangkan orang yang share video ini yang mau didengkul Rocky Gerung. Ini miris katanya begitu kan. Ini komentar-komentar dari netizen begitu. Jadi artinya apa? Artinya apakah benar ada kesengajaan seperti itu begitu kan ya? Kalau memang ini benar, maka bukan tidak mungkin dalam nuansa-nuansa nepotisme ya, KKN, bisa saja itu terjadi begitu kan. Apa yang disampaikan oleh para ahli dan saksi di depan Mahkamah Konstitusi kemarin begitu kan. Lihat saja sebuah realitas itu. Tapi banyak sekali komentar-komentar dari netizen yang tidak setuju masalah perkataan Rocky Gerung begitu kan ya. Ya, tapi kita lihat saja nantinya ini. Fakta rakyat lebih senang terima hadiah lemparan isinya Max pakaian harga 3.100 ya di Tanah Abang. Beli kodian bisa 6 LB ya 100 ribuan. Ini komentar-komentar dari netizen. Ngomongin ya, sepertinya apa yang dikatakan Rocky Gerung ada benarnya, apalagi biaya kuliah DPTN sekarang naik fantastis berlipat-lipat begitu kan. Ya, ini menurut saya pribadi ada yang mengatakan, wah ini ada apa seorang Jokowi bisa seperti itu begitu kan ya. Maka menurut saya pribadi yang disalahkan itu bukan rektornya, yang disalahkan itu bukan semuanya, tapi Jokowinya begitu kan. Berilah program mereka begitu kan ya, sebegitu banyak begitu kan ya. Berikanlah mereka kebebasan ya, sedikit harga-harga mereka atau biaya kuliah mereka begitu kan. Saya kira dengan adanya program Anies Baswedan kemarin, satu keluarga satu sarjana, itu bagus begitu kan ya. Maka
angka kemiskinan semakin merajalela, ekonominya ya itu-itu aja begitu kan, demokrasinya apalagi begitu. Jadi rupanya apa yang disampaikan Rocky Gerung ada benarnya juga begitu di situ begitu. Tapi nampaknya banyak orang yang kemudian tidak setuju begitu, ada pro dan kontra ya. Bahkan yang sengaja memelihara kebodohan bukan hanya pendukung 01 ya, buktinya hobi banget ya sebar kasih makan hoax kata-kata pendukungnya. Ini katanya dungu. Bukan sudah terjadi di masa Pak Harto ya. Ini gimana katanya begitu. Inilah pendukung-pendukung Jokowi banyak tidak terima begitu kan ya. Ada yang mengatakan cebong, ada yang mengatakan apa begitu, polarisasi yang dibangun untuk mereka. Tapi saya menganalisis bahwa setiap pemimpin itu pasti ada kelemahan, pasti ada kelebihan, ada keburukan, pasti ada keberhasilan. Tapi nampaknya cawe-cawe yang begitu kuat saat ini banyak semuanya mengarah kepada Jokowi begitu kan, karena anaknya yang didorong. Setidaknya seorang Jokowi kalau bukan anaknya, saya yakin dan saya yakinnya Jokowi akan gampang. Anaknya akan menjadi presiden secara terhormat. Dalam artian ya tanpa mempreteli sana sini, saya kira gampang begitu kan ya. Ya karena kelihatannya Jokowi sudah dipercaya kelewatan begitu, dan pada akhirnya banyak yang mengatakan bahwa PDP saja, kita lihat saja PDP. Begitu marahnya kepada seorang Jokowi begitu kan ya. Saking marahnya mereka mengatakan ya seorang Jokowi dicap sebagai pengkhianat. Kita lihat saja di situ begitu. Maka dengan adanya perkataan Rocky Gerung di situ begitu kan, jelas mereka begitu. Kalau kita dengarkan ya secara betul apa yang disampaikan Rocky Gerung ada benarnya juga satu sisi begitu kan ya. Maka dengan adanya hal ini begitu kan ya, seperti beras, seperti apa-apa begitu mahal sekarang begitu kan. Dan itu di era kepemimpinan seorang Jokowi. Bayangkan, semuanya serba mahal, ini mahal, itu mahal, serba-serbi mahal. Ini kritikan pedas oleh Rocky Gerung kepada seorang Jokowi begitu kan ya. Ini seolah-olah sengaja memelihara kemiskinan. Tapi nampaknya dengan UKT yang begitu mahal hari ini, ya seorang Jokowi diam, tidak berkutik mereka begitu kan ya, karena terlalu begitu banyak janji ya. Gampang sekarang itu kalau ingin memberikan sebuah janji, gampang di situ begitu kan. Janji setingkat apapun begitu kan. Tapi nampaknya janji itu sudah banyak masyarakat menganggap bahwa hanya omong doang begitu kan, hanya omong-omong doang. Maka saya kira dengan adanya demokrasi ini ya di kepemimpinan seorang Prabowo akan semoga akan lebih baik begitu ke depan begitu kan. Tidak ada lagi yang namanya polarisasi, tidak ada lagi yang namanya mahasiswa demo sana sini begitu kan ya untuk menuntut UKT, terus kemudian bahan-bahan pokok semakin murah. Semoga saja kita doakan seperti itu begitu kan. Ya nampaknya seorang Jokowi ya menurut saya pribadi gagal mereka begitu kan. Sudahlah. Ya kelihatannya seperti itu begitu. Maka banyak yang berasumsi di sini begitu kan, yang mengatakan bahwa Jokowi harus devaluasi sana sini, bagi-bagi jabatan sana sini. Itu banyak begitu komentar-komentar netizennya begitu kan ya. Bahkan ya ini coba yang pihak yang berwenang bungkam orang itu Presiden RI tiap saat dihina seenaknya apa, sudah tidak punya wibawa. Ini komentar-komentar dari netizen. Banyak yang kemudian mendukung Jokowi di situ begitu kan ya. Ada pro dan ada kontra. Tapi satu sisi ada benarnya juga seorang Jokowi ya, dengan sebuah realitas yang ada begitu kan. Dengan bansos yang kemudian diberikan mereka mau begitu. Kita lihat saja ke depan, semoga tidak akan terjadi lagi. Mari kita menjunjung tinggi terhadap demokrasi di kepemimpinan nanti ya, siapa Prabowo dan Gibran semoga membawa amanah yang lebih pro terhadap rakyat. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube dari Podcast Rakyat ini.